Halo, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita mau melanjutkan pelajaran agama Kristen kita. Sebelum melanjutkan video, jangan sampai salah kelas ya. Video yang sedang adik-adik dengarkan sekarang adalah video pembelajaran agama Kristen untuk murid-murid kelas 3 SD. Udah benar kelasnya? Oke, kalau udah benar, adik-adik semua murid-murid kelas 3 SD, sekarang kita mau ngapain dulu? Kita mau berdoa. Tapi sebelum berdoa disiapin dulu buku paket agamanya, kemudian buku tulis agama Kristennya juga ya. Nanti ada tugas. Tugasnya apa Kak Sem? Tugasnya pokoknya dengerin aja videonya sampai habis ya. Jangan di skip-skip, jangan dilewat-lewatin. Harus didengar semuanya. Ya, jadi siapin buku tulis dan alat tulis dan juga Alkitabnya. Udah disiapin semua. Kalau lagi disiapin, boleh di-pause dulu videonya. Dan setelah udah siap dilanjutin lagi. Ya. Kalau sudah siap, sekarang kita mau berdoa. Sikap doa yang baik gimana? Lipat tangan, tutup matanya. Kak Sem nggak lihat, tapi Tuhan Yesus lihat kita dari sorga. Oke, sudah kita mau berdoa. Ikutin Kak Sem berdoa ya. Oke, ikutin Kak Sem berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami mau belajar agama Kristen. Berkati Kak Sem yang mengajar. Berkati kami supaya mengerti pelajaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, sekarang pelajaran kita sudah sampai di pelajaran berapa? Coba dibuka buku paketnya. Nih, ya, dibuka buku paketnya. Kita sudah sampai pelajaran yang ke-11. Ya, pelajaran 11 adik-adik boleh buka buku paketnya atau e-booknya halaman 109. Ya, halaman 109. Yuk, dibuka dulu, Kak Sem tungguin. Udah? Halaman 109, pelajaran 11. Kita baca sama-sama ya judulnya. 1, 2, 3. Bersyukur dalam perbedaan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bersyukur dalam perbedaan. Adik-adik, jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita ini menjadi anak-anak yang tahu mengucap syukur. Mengucap syukur itu apa? Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Adik-adik pada pagi hari udah bersyukur belum? Bersyukur buat apa Kak Sem? Ayo, coba tangannya ditaruh di hidung semua. Coba ditiup. Masih ada nafasnya nggak? Kalau udah nggak ada nafasnya berarti udah mati. Tapi karena ada nafasnya, kita masih bisa hidup. Siapa yang kasih nafas? Siapa? Tuhan Yesus. Ya, kita bisa bernafas. Ya, kalau adik-adik pernah lihat orang-orang di rumah sakit harus pakai apa? Tabung oksigen atau ditaruh selang di hidungnya. Karena nafasnya udah sesek, udah mau habis. Tapi kalau kita masih bisa bernafas, kita harus bersyukur. Kalau kita masih sehat, harus bersyukur.
kita masih kuat, masih bisa jalan, masih bisa ngobrol, masih bisa makan, kita harus bersyukur. Dan pelajaran kita, pelajaran 11 ini tadi kita baca, kita pun harus bersyukur karena apa? Karena perbedaan. Namanya perbedaan berarti beda, gak sama. Apanya Kak Sem yang gak sama? Yang gak sama adalah antara diri kita dan orang lain. Pasti berbeda. Ya, adik-adik di sini bisa ngelihat mukanya Kak Sem. Coba sekarang adik-adik mukanya sama semua nggak kayak Kak Sem? Pasti beda. Atau adik-adik dalam satu kelas, coba lihat muka temennya sebelah kiri, sebelah kanan. Mukanya sama nggak sama kita? Beda. Mukanya beda, apanya lagi yang beda? Tubuhnya beda, ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang matanya belok, ada yang matanya sipit. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita bersyukur dalam perbedaan itu. Kita nggak boleh ngejek teman kita yang berbeda. Misalnya kulitnya hitam, terus kita kata-katain, nggak boleh. Nanti Tuhan Yesus marah. Karena semuanya adalah ciptaan Tuhan Yesus. Semuanya berbeda-beda, semuanya unik, semuanya baik di mata Tuhan. Jadi kita nggak boleh ngehina ciptaan Tuhan. Misalnya temennya ada yang badannya pendek, kita nggak boleh katain. Ada yang rambutnya keriting kribo, kita nggak boleh ketawa, nggak boleh ngatain. Ya adik-adik. Dan kita pun sebaliknya nggak boleh apa? Kalau misalnya kulit kita gelap, kulit kita warna hitam, atau rambut kita keriting, kita nggak boleh sedih. Kita nggak boleh minder. Apa itu minder? Nggak percaya diri. Kita harus bersyukur karena kita masih bisa hidup. Kita ini istimewa, kita spesial di mata Tuhan. Ya adik-adik, sekarang kita mau dengar cerita dalam Alkitab. Ya, coba dibuka Alkitabnya. Di dalam kitab 1 Samuel. Ya, dibuka Alkitabnya nih, Kak Sem buka juga. Kitab 1 Samuel, pasalnya yang ke-18. Udah? Kalau masih nyari, di pause dulu videonya. 1 Samuel, pasal 18. Kita mau baca ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ya. 1 Samuel, pasal 18, ayatnya yang ketiga. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ya, adik-adik, Yonatan mengasihi Daud. Siapa sih Yonatan itu? Siapa sih Daud itu? Ayo, tadi Kak Sem sudah bilang siapin buku tulisnya dan alat tulis ya. Kita mau tulis tugasnya. Ya, sekarang ditulis di buku tulisnya nomor 1. Ini pertanyaannya bukan pertanyaan ya, nggak usah dijawab, jadi ditulis aja. Nomor 1. Kalau Kak Sem kecepatan, di pause aja videonya terus ditulis ya. Nomor 1. Yonatan adalah anak Raja Saul. Sekali lagi, Yonatan adalah anak Raja Saul. Ya, boleh di pause dulu videonya kalau Kak Sem kecepatan. Nah, adik-adik, jadi Yonatan ini adalah anak Raja Saul. Siapa itu Raja Saul? Raja Saul adalah raja pertama yang memerintah bangsa Israel.
Ya, adik-adik pernah lihat di film nggak, di TV atau di mana gitu? Kalau raja berarti gimana sih, tinggalnya di mana? Apakah raja tinggal di kontrakan? Enggak, raja tinggal di sebuah istana yang besar, yang mewah. Barang-barangnya dari emas. Dia punya banyak pegawai, pembantu yang bisa disuruh-suruh. Punya banyak pasukan. Hartanya sangat banyak. Itu Raja Saul. Dan Raja Saul ini punya seorang anak laki-laki bernama Yonatan. Jadi Yonatan adalah anak seorang raja. Berarti hidupnya juga mewah. Mau minta apa tinggal panggil pelayan. Mau makan enak bisa. Kemana-mana dianterin sama prajurit, dilindungin, dijagain. Itu Yonatan karena dia adalah anak Raja Saul. Sekarang ditulis nomor 2. Ya, tadi nomor 1, sekarang nomor 2 ditulis. Kalau kecepatan di pause ya videonya, ditulis aja. Nomor 2, Daud adalah anak gembala domba yang bernama Isai. Sekali lagi, Daud adalah anak gembala domba yang bernama Isai. Oke, saya melanjut dulu ya ceritanya. Jadi, kalau tadi Raja Saul di dalam istananya, sekarang ada seorang gembala domba namanya Isai. Kalau gembala domba berarti gimana adik-adik? Dia orang yang miskin, yang sederhana. Kerjanya apa? Bawa dombanya, mau cari rumput kalau dombanya mau makan, bandiin domba, ya. Memberi makan, merawat domba-dombanya, pasti badannya bau domba. Ya nggak? Kan ngurusin domba setiap hari. Ya, adik-adik. Itu adalah Isai tadi, seorang gembala domba. Dan Isai ini punya seorang anak namanya Daud. Ya, jadi Daud ini anak seorang gembala domba. Hidupnya sederhana, kerjaannya ngebantuin Isai jagain dombanya, bersihin kotorannya. Ya, kotoran apa? Nya dibersihin, pasti bau. Ya, badannya kotor karena harus apa? Ngejar-ngejar kalau dombanya ada yang kabur. Ya, ngebawa dombanya ke padang rumput kalau dombanya mau makan. Ya, jadi hidupnya ini sederhana ya. Seorang gembala domba. Tapi ayat yang kita baca tadi, apa yang terjadi? Yonatan ini bersahabat dengan Daud. Ya, adik-adik. Padahal Yonatan ini siapa tadi? Dia anak seorang raja. Sedangkan Daud adalah anak gembala domba. Sekarang ditulis, tadi nomor 2, sekarang nomor 3. Ya, kalau kecepatan di pause dulu videonya. Terus ditulis nomor 3. Daud dan Yonatan tidak memandang perbedaan. Sekali lagi nomor 3. Daud dan Yonatan tidak memandang perbedaan. Oke, saya melanjut lagi ceritanya, dengerin dulu. Jadi adik-adik, Daud dan Yonatan ini kehidupannya sangat berbeda antara anak raja dan anak gembala domba. Pasti beda jauh. Ya, antara orang kaya, anak raja, sama orang miskin, anak gembala domba. Tetapi mereka nggak beda-bedain teman. Malah mereka saling mengasihi. Ya adik-adik, tadi dikatakan apa nomor 3? Nggak mandang perbedaan. Yonatan walaupun dia seorang anak raja, hidupnya mewah, hidupnya enak, dia nggak sombong. Dia nggak ngata-ngatain Daud. Ya kamu cuma anak gembala. Nggak. Yonatan tidak sombong.
Yonatan tidak suka mengejek Daud. Ya, jadi adik-adik kita harus belajar seperti Yonatan. Tidak membeda-bedakan orang, walaupun temannya miskin, walaupun temannya bau. Ya. Walaupun temannya jelek mungkin. Yonatan tetap mengasihi Daud. Dan Daud juga dia nggak minder, malu-malu. Aduh, saya kan cuma anak gembala. Masa saya temenan sama Yonatan sih? Udah, aku sendirian aja. Itu nggak boleh minder. Apa tadi minder? Nggak percaya diri. Kita harus seperti Daud. Ya, walaupun anak gembala, dia tetap bersahabat dengan Yonatan. Adik-adik pun tidak boleh merasa tidak percaya diri. Ya, nanti kalau udah ketemu teman-teman di sekolah, ditanyain sama bu guru atau pak guru, kok kamu sendirian aja? Ternyata gara-gara minder, gak mau temenan sama orang-orang, ngerasa dirinya jelek. Gak boleh. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menciptakan manusia semuanya dengan sempurna, berbeda satu dan yang lainnya. Karena kalau semuanya sama, gimana? Gak bisa dibedain dong. Ya, adik-adik, jadi Daud dan Yonatan ini, walaupun Yonatan anak raja, walaupun Daud anak gembala, mereka bersahabat baik. Tuhan Yesus pun mau adik-adik semua berteman dengan siapa saja, nggak pilih-pilih, nggak suka ngejek-ngejek teman yang lain. Ya. Nah, sekarang ditulis lagi. Tadi nomor 3. Oke, nanti lagi nulisnya. Ya adik-adik, jadi Saul ini ya, papanya Yonatan, dia tadi apa? Seorang raja. Kalau raja berarti tugasnya apa? Dia juga harus selalu memimpin perang. Memimpin perang kalau ada bangsa lain yang menyerang negerinya. Nah, Daud ini suka membantu Raja Saul berperang. Ya, jadi Raja Saul pun sayang sama Daud. Ya, Raja Saul sayang. Tetapi pada suatu hari, orang-orang sedang ramai berkumpul. Dan mereka bilang apa? Mereka bilang bahwa Raja Saul ini mengalahkan banyak musuh ya. Tetapi Daud mengalahkan lebih banyak lagi. Ya, jadi orang-orang ini pada memuji Daud. Wah, Daud, kamu hebat ya, kamu mengalahkan lebih banyak musuh-musuh daripada Raja Saul. Raja Saul yang mendengar hal ini, dia menjadi marah. Ya, dia bilang, masa saya ditandingin sama Daud sih? Saya kan raja. Ya, Raja Saul agak sombong waktu itu. Jadi Raja Saul marah, dia mau mengejar-ngejar Daud, mau menangkap Daud. Dan Daud pun melarikan diri, dia kabur karena takut dikejar oleh Raja Saul. Ya, jadi Raja Saul marah kepada Daud karena apa? Karena orang-orang lebih memuji Daud. Namun kita melihat adik-adik, walaupun Raja Saul sedang marah, ya sedang mengejar-ngejar Daud, apakah Yonatan juga ikutan marah? Yonatan juga ikut-ikutan ngejar-ngejar Daud? Tidak. Yonatan tetap mengasihi Daud. Ya, adik-adik. Sekarang ditulis yuk nomor 4. Tadi nomor 3 udah, sekarang nomor 4. Kalau KSM kecepatan, di pause ya videonya. Nomor 4. Walaupun Raja Saul marah kepada Daud, Yonatan tetap mengasihi Daud. Sekali lagi, walaupun Raja Saul marah kepada Daud, Yonatan tetap mengasihi Daud. Oke, langsung yuk. Terakhir nomor 5. Kalau KSM kecepatan, di pause videonya. Nomor 5, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Sekali lagi nomor 5, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Ya adik-adik,
Jadi kita sudah melihat pelajaran pada pagi hari ini. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita harus bersyukur untuk setiap perbedaan kita, ya. Teman-teman kita mungkin ada yang kulitnya hitam, kulitnya putih, rambutnya keriting, rambutnya lurus, matanya belok, matanya sipit. Kita harus berteman dengan semuanya, ya. Dan kita pun harus percaya diri. Kita harus mau bergaul dengan teman-teman. Jangan ngerasa apa tadi, minder atau ngerasa nggak percaya diri. Nggak boleh, ya. Kita semua sama, harus saling mengasihi seperti Daud dan Yonatan. Oke adik-adik, pelajaran sudah selesai. Jangan lupa isi absennya juga ya, kayak waktu itu. Masih ingat caranya? Komen di bawah video ini. Pertama tulis nama lengkapnya, kemudian asal sekolah. Setelah itu kelasnya dan juga satu kalimat pelajaran apa yang didapatkan setelah mendengarkan video ini. Ya, boleh isi absennya setelah kita berdoa nanti ya. Oke, sekarang beres-beresin lagi bukunya, buku tulisnya, Alkitabnya. Boleh di-pause dulu kalau lagi beres-beres. Habis gitu kita mau berdoa. Ya, lipat tangan, tutup mata. Nggak usah diikutin ya, Kak Sem mau berdoa untuk kita semua. Sikap doa yang baik, Kak Sem Galia. Tuhan Yesus lihat dari surga. Tuhan Yesus, terima kasih murid-murid kelas 3 telah selesai belajar agama Kristen pada pagi hari ini. Kami mau belajar bersyukur dalam perbedaan kami, tidak membeda-bedakan teman. Kami tidak mau mengejek sesama teman, dan kami pun ingin percaya diri, berteman dengan siapa saja, saling mengasihi seperti Daud dan Yonatan. Kak Sem sudah selesai mengajar. Kiranya firman Tuhan bisa selalu diingat oleh murid-murid. Berkati keluarga mereka, orang tua mereka, kakak adik mereka. Tuhan berkati, berikan kesehatan, berkat yang melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pelajaran sudah selesai. Jangan lupa tugasnya yang 5 nomor tadi dikumpulkan setelah ini ya, di foto. Dan juga isi absennya ya, yang tadi Kak Sem udah jelasin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.